siapkan hatimu, siapkan jiwamu, siapkan rohmu untuk kau bertemu dengan Bapa secara pribadi. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
di sisimu. Katakan kuat, aku bersamamu. Ya Rabbal we love you. Ya Rabbal
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak bagimu, kami mau ria-ria buat Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan namamu, kami mau deklarasikan kemenangan atas setiap masalah kami, atas setiap pergumulan hidup kami, bahkan atas masa depan yang musibah kami tidak boleh tahan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang beracara dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Kuasa Tuhan melingkupi setiap kami, Roh Kudus membisikkan jadi kerinduan hatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur yang sama-sama cinta Tuhan katakan. Amin. Silakan silakan duduk Bapak Ibu. Kalau berdiri tadi. Saat tadi pagi nggak sengaja. Kadang penundaan itu selalu ada maknanya gitu kan ya. Ntar ya, kita ini sama-sama untuk baca satu kebenaran firman Tuhan. Saya minta pemuda, yang pemuda, negara satu pemuda. Halo. Bentar ya, buka di Daniel 1. Ya, nanti kita saya tunjuk ya. Semoga saya masih ingat namanya. Saya minta Dewi. Daniel 1 ayat 8. Berdiri dulu. Ingat-ingat ya, nanti sama saya kelupaan. Ayat 8 sampai 9 Dewi ya. Berdiri Dewi terus. Saya minta Siska. Siska ayat yang ke-15. Terus ayat yang ke-17. 17 yang di belakang ke kanan. Maaf saya Rena. Ya, berdiri. Rena ya, silakan berdiri. Diingat ya ayatnya, nanti saya takut kelihatan nih. Kemudian ayat yang ke-20 saya minta Abang Stephen. Silakan berdiri. Ayo, berdasarkan nomor yang kecil ke nomor yang besar ya. Silakan Dewi atau mikrofon bisa diberikan. Silakan Dewi, ayat 8 sampai 9. Daniel 1 ayat 8 sampai 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Silakan duduk. Dewi, selanjutnya ayat 15. Daniel 1 ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan. Terima kasih Siska. Silakan yang ayat 17. Rena. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya, yang terakhir 20 Stephen, Abang. Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapat pula bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jami di seluruh kerajaan. Amin. Silakan duduk. Kamu orang muda, mau 10 kali lebih luar biasa dari orang-orang
kuduskan dirimu. Persiapkan dirimu, kuduskan dirimu. Kuduskan itu berarti bukan berarti saya harus no. Kudus itu adalah mengkhususkan dirimu, mengkhususkan dirimu, tidak menajiskan terhadap hal yang duniawi. Saat kamu kuduskan dirimu, ya Tuhan akan kerjakan satu perkara luar biasa. Kalau kamu belum mengalami sebagai orang muda, karena pada masanya, masa Bang Yanto itu boleh mengalami, masa Bang Yanto boleh mengalami. Dan firman Tuhan tetap, ayo orang muda, kamu bisa mengerjakan itu. Kamu bisa menjadi orang-orang yang akan mengubahkan dunia. Kamu akan mampu mengerjakan di saat roh Allah ada pada dirimu, di saat kau menguruskan hidupmu, mengkhususkan dirimu untuk Tuhan. Maka kau lihat perkara yang luar biasa. Amin. Hari saya minta kita bagi berdiri sama mendukung kiri kanannya. Mungkin tadi saat penyembahan belum salah kiri kanannya, mungkin baru datang kiri kanannya. Mari sama-sama kita mengaksikan bahwa saat Tuhan beri kita kuasa, maka kita akan melakukan. Amin. Kita mau angkat pujian dulu. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan. Amin. Di bawah kakiku ku pakai kuasa. Amin. Bila Allah ada bersamaku, katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Yes, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yeah, haleluya. Yeah, yes, segala raja. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Yes, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yes, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Bangkit. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes, yes, yes. Thank you Lord. Shikara lama sekara. Terima kasih Tuhan. Benar kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Saat kami mengalami masalah, saat kami berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman, kami mau katakan kepada jiwa kami mau katakan kepada roh kami, bangkit, bangkit. Ada Allah yang besar di dalam kami. Bangkit gereja Tuhan, bangkit. Ya Rama Shekara Lawa Seyara Lama Sege. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terlalu yakin kami boleh memasuki 2023 dengan kemenangan yang gilang gemilang. Karena ada Allah yang di pihak kami. Karena Allah berperang buat kami. Maka kami lebih dari apapun juga. Lebih dari pemenang sekalipun Tuhan. Ya Rama Shekara Lama Sega. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Holy Spirit. Thank you. Thank you, Walama Sheka. Thank you. Thank you. Engkau yang beracara di tengah kami. Engkau menyatakan isi hatimu di tengah kami. Ya Ramos. Yes, God. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord,
ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwa. All for you God. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyata. Ku berikan hatiku dan jiwa. Saya undang hambanya. Di dalam hidupku, Setiap waktu Yesus Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Have your way. Lord, have your way in me. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuduslah Engkau ya Allah Bapa kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Juru Selamat dunia. Ya Allah Bapa kami bawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena hidup yang Tuhan sudah ubahkan, oleh karena hidup kami yang Tuhan sudah pulihkan, sudah Tuhan perjuangkan Tuhan di kayu salib ya Tuhan. Dan kini kami sepenuhnya sudah ditebus Tuhan dengan darah yang sangat mahal. Kini kami sepenuhnya adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau permuliakan kami Tuhan. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Bukan untuk melakukan perkara-perkara yang dikehendaki dunia. Bahkan bukan untuk melakukan keinginan-keinginan kami di bumi ini. Tetapi untuk kami melakukan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Oleh karena itu Bapa kami berdoa, mari Tuhan, bahwa kami terus bertumbuh dalam kedewasaan, dalam pembentukan oleh firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami Tuhan sungguh menjadi alat-Mu ya Tuhan, supaya seluruh kehendak-Mu Tuhan Engkau kerjakan melalui gereja-Mu, melalui hidup kami, dalam generasi kami, juga dalam generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih Tuhan, semuanya boleh terjadi oleh karena kasih karunia-Mu semata-mata. Semua boleh terjadi oleh kuat kuasa-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Demikian juga pada saat ini Bapa, kami sungguh mau mendengarkan suara-Mu saja ya Bapa di surga. Tuhan tolong setiap kami juga hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman, pakai menjadi alat-Mu ya Bapa. Supaya sungguh kami tidak dengar suara manusia, kami tidak menangkap hikmat manusia, tapi kami mau mendengar suara Yesus Kristus. Kami mau menangkap hikmat dan isi hati Allah atas kami gereja-Mu pada saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang sukacita di surga. Jadi di surga itu, ya di surga itu selalu ada sukacita. Amin. Di bumi saja kita bisa katakan begini bahwa sukacita itu pilihan, engkau mau terima, engkau mau pakai. Jadi sukacita yang kita miliki dalam Kristus itu bukan tergantung situasi kondisi, tetapi itu pilihan. Saya mau nikmati atau saya lagi mau pilih galau, atau saya lagi mau pilih merasa kecewa. Enggak, itu pilihan. Tuhan Yesus sudah perjuangkan itu di kayu salib dan dia menang, dan terus dia bilang ini, kamu lebih daripada menang. Saya mati-matian di kayu salib, tapi sekarang ini bagian menjadi milikmu. Sukacita itu menjadi bagian kita. Di bumi ini, di sorga. Tetapi saat ini kita mau belajar bahwa ada satu perkara yang membuat di sorga itu terjadi sukacita yang lebih lagi dari yang biasanya. Wah, apa itu? Itu sukacita apa itu ya? Gitu, yang lebih lagi daripada biasanya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita lanjut harus dipastikan bahwa kita ngerti apa yang namanya sukacita. Pernah bersenang-senang gitu ya. Semua pasti kita mengalami senang-senang. Ya minimal seperti itulah gitu ya. Oke, puji Tuhan. Minta tolong boleh ditampilkan slide-nya. Iya. Sukacita di sorga. Kita mau membaca dari kitab Lukas pasal yang ke-15. Ini satu pasal ya, mulai dari ayat yang pertama sampai selesai. Di situ ada tiga kisah, 3 cerita. Pertama tentang domba, kedua tentang dirham, yang ketiga itu tentang anaknya orang kaya gitu ya, yang di rumah belum bisa melihat. Sebentar, saya izin ya Bapak Ibu saudara-saudari, siapkan di Lukas pasal yang ke-15. Saya turun sebentar. Ya, sama kemarin kejadian di Pemko, saya diminta tiba-tiba mendadak jadi moderator, ada pembicara dari Jakarta, tapi kan saya yang nyiapin bahannya. Jadi begitu, Pak Roy, ya ceritanya pimpinan saya mewakili wali kota waktu itu, sebagai wali kota masa dia langsung berubah jadi moderator. Jadi secara protokol dia harus keluar dari ruangan setelah membuka acara. Nah, yang jadi moderator ini siapa? Pak Roy, kamu jadi moderator. Bang, saya yang nyiapin slide-nya. Jadi begitu ada masalah, saya izin sama pemimpin saya turun lagi. Jadi bolak-balik ya. Ya itu karena dadakan ya, dadakan. Oke, puji Tuhan. Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, perumpamaan tentang domba. Bisa next slide-nya, Pak Robert. Oke. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia.
Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi ada satu sukacita di sorga, dan di mana sukacita itu lebih besar daripada sukacita dibandingkan yang ke-99 yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau kita dengar ini, loh masa si Tuhan tidak bersukacita dengan kami yang baik-baik aja, dengan kami yang tidak nakal ini. Itu satu domba yang nakal, dia tersesat sendiri. Tapi kenapa Tuhan begitu temukan domba yang nakal itu, yang sesat itu, terus terjadi sukacita yang lebih besar di surga dibandingkan sukacita karena ada 99 yang tidak nakal ini. Kita mungkin bisa protes begitu ya Bapak Ibu, tapi firman Tuhan sudah mencatat seperti itu, gitu ya. Nanti di bagian bawahnya ya nanti ada 3 parabel gitu ya, 3 perumpamaan yang nanti terakhir kita bisa tahu bahwa oh itu maksud Tuhan, bukannya Tuhan jadi lebih sayang sama yang nakal ini dibandingkan yang baik-baik yang lebih banyak. Mungkin bisa kita pikir, ya udah satu aja dibanding 99. Bisa next slide Pak Robert. Satu domba dibanding 99. Ya udahlah, hilang aja satu gitu kan. Ini 99. Ya Bapak Ibu Saudaraku, waktu satu hilang, terus yang 99 ini ditinggalkan, pergi dicari yang satu itu. Waktu ketemu terus bilang terjadi sorak-sorai yang lebih besar daripada waktu masih ada 99. Begitu ya firman Tuhan. Catat. Ada yang mau protes? Ada yang mau tip X Alkitab? Gitu. Gitu ya. Bersorak-sorai gitu ya. Jadi satu domba dibandingkan 99. Puji Tuhan. Ya kita mau lihat next slide. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 itu, aku berkata kepadamu bahwa demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99. Kalau di Amplified Bible-nya itu sama, dia bilang there will be more joy in heaven. Akan ada lebih joy, sukacita di sorga waktu satu domba itu diselamatkan. Gitu ya. Kalau di Contemporary English Version dia bilang gitu sama, in the same way there is more happiness in heaven. Ada kebahagiaan yang lebih di sorga terjadi waktu satu yang sesat ini ditemukan. Lebih daripada kelihatannya sukacita, kebahagiaan waktu 99 itu aman-aman saja. Begitu ya saudaraku. Mau pakai bahasa apa lagi? Untuk yakin. Bisa klik di slide-nya. Belum, mundur. Mundur lagi, maju sekali. Oh sorry. Mundur. Klik di slide-nya. Klik di slide-nya tolong sekali. Bisa ya? Gak bisa ya? Gak apa-apa, kita lanjut aja. Maaf, saya mau menampilkan satu di beberapa bahasa yang lain. Tetapi saya sendiri tidak bisa membacanya gitu ya, harus orang lain karena itu kita. Tapi intinya begitu, mau dipakai beberapa, saya pakai 4 versi Alkitab tadi selain yang bahasa Indonesia saudara-saudaraku, dan semuanya bilang sama, lebih terjadi sukacita, kebahagiaan yang lebih waktu satu yang nakal itu ditemukan dibandingkan yang ke-99 gitu ya. Oke, itu tentang domba. Kita di next slide, Lukas pasal yang ke-15 ayat 8 sampai 10. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, ayat 8, atau
perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 diantaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Ya, memang perlu ditampilkan dalam bahasa-bahasa yang lain karena di dalam bahasa LAI kita nggak bilang bahwa LAI ini kurang menerjemahkannya, enggak. Oleh karena itu kita perlu gitu ya. Yang menerjemahkan ini orang-orang yang memang dengan sepenuh hati berusaha menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Di situ dikatakan ayat 10, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Pada waktu tadi kita baca minta pakai bantuan beberapa terjemahan yang lain dikatakan sukacita yang lebih besar di antara para malaikat-malaikatnya Tuhan. Waktu ditemukan yang hilang itu. Ya, sebelum kita lanjut ini ada satu ya. Kenapa ya? Ayat 8. Atau perempuan manakah yang? Kenapa perempuan? Berarti perempuan itu memang lebih teliti ya. Kalau ada koin yang terselip di mana gitu. Enggak dipakai yang laki-laki gitu. Bapak-bapak ya. Perempuan mungkin lebih teliti ya. Lebih mencari gitu ya. Atau perempuan manakah yang mempunyai? Dia punya 10 sebenarnya. 10. Tapi waktu 1 hilang, dia nyalain lampu, dibela-belain, dicari tuh mana yang 1, hatinya dia yang 1 itu. Padahal kenyataannya dia masih punya 9. Kalau tadi itu 1 dengan 99, dari 100 hilang 1, masih ada 99. Tapi si gembala ini tinggalkan yang 99, terus dia cari yang 1 itu. Yang ini juga ada 10 dirham, hilang 1 ya sebenarnya dia masih punya 9. Kalau istilahnya dia mau pakai sukacita kehilangan 1, dia masih punya 9 kali sukacita dibandingkan 1 duka cita yang hilang itu. Tapi ya ini hati Tuhan saudara-saudaraku, ini hati Tuhan. Tuhan bilang si perempuan ini akan cari yang hilang itu sampai dia ketemu, terus dia akan undang teman tetangga-tetangga. Heboh banget ya, heboh banget kalau dia mama kayak gini ya. Ketemu diundang, mungkin yang hilang 1 dirham, terus dia undang jamu makan-makan teman-temannya, keluar ongkos 4 dirham, mungkin gitu ya. Ketemu 1 dirham, makan-makan 4 dirham, saya nggak tahu ya. Gitu sukacita ya. Tapi ada sukacita yang lebih daripada, padahal dia punya 9 saudaraku. Next ya. Nah gitu kira-kira, yes ketemu 1. Padahal dia masih punya 9 sebenarnya. Dia punya 9 kali sukacita dibandingkan 1 duka cita. Tapi hati Tuhan bilang gini, bahwa 1 itu begitu ditemukan terus terjadi sorak-sorai yang lebih meriah di sorga. Malaikat-malaikat yang bersorak-sorai, yes. Amin saudaraku. Ini hati Tuhan gitu ya. Hati Tuhan kayak gitu, begitu 1 ditemukan terjadi sorak-sorai yang lebih meriah gitu ya. Masih lanjut dari ayat ini, silakan next di Lukas pasal yang ke-15 ini ayat 11 sampai selesai, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Saya berhenti dulu sampai di situ ya. Bapak Ibu saudaraku, ayat yang ke-14 itu ya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Dia datang ke negeri itu sebagai orang yang kaya raya. Bayangkan warisan bapaknya yang kaya, warisan yang sudah berapa tahun disimpan untuk anaknya itu dia bawa. Dia datang sebagai orang yang kaya raya pada saat itu. Tapi lihat situasi yang begitu cepat berbalik. Kemudian timbul bencana kelaparan, akhirnya orang yang kaya raya ini tadi tiba-tiba menjadi melarat. Sebagian orang yang berkata tentang tahun 2023 itu tahun yang gelap,
keadaan yang seperti ini yang dimaksudkan. Jadi mungkin sekarang dia negara maju, negara hebat, tetapi karena keadaan entah perang, ini gasnya dihentikan, gandumnya apa semua, tiba-tiba yang kaya raya itu, padahal tadinya banyak duitnya, tiba-tiba terbalik. Jadi saya bilang nggak heran ya, nggak heran kalau Indonesia pada saatnya nanti sungguh memang menjadi negara nomor 1 di dunia, nggak heran. Ya, di dalam beberapa tahun yang lalu orang sudah prediksi Khatulistiwa itu menjadi satu tempat yang akan menarik banyak orang dalam tahun-tahun yang akan datang. Di pencairan lah, di kutub gitu kan ya, mulai panas bumi tidak mulai merata lagi, bangsa-bangsa di benua yang di dekat kutub mulai kedinginan. Yang paling favorit itu di Khatulistiwa. Di situ sudah tersedia banyak makanan gitu ya, suhu juga sudah paling nyaman gitu kan ya. Terus energi apalagi gitu ya, energi masih tersedia banyak di Khatulistiwa, sehingga ini sebelum terjadi pandemi, sebelum terjadi perang Ukraina Rusia gitu ya. Waktu terjadi perang Ukraina Rusia, kemudian kan hanya perang, tapi ternyata dampaknya gasnya Rusia dihentikan, pengiriman gandum dari Ukraina terhambat. Terus orang jadi terus beli gandum, kita makan gandum, duit ada tapi nggak ada yang mau dibeli gitu ya. Duit ada untuk bayar gas, kita negara hebat, banyak duit, tapi mau beli gas, Rusia stop gas. Waduh, kedinginan orang-orang kayak gitu ya. Ayat 14, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi tidak heran, saudaraku, kalau misalnya Indonesia suatu saat nanti menjadi negara nomor 1. Gitu ya. Ya saya nggak bilang akan terjadi seperti itu, tapi itu tidak heran karena ya ini yang dibilang yang kalau dibilang dunia akan gelap 2023 itu ya memang yang paling menakutkan itu di negara yang di Eropa di sana. Kita saya nggak bilang di Asia ya, tetapi yang saya nggak juga bilang di Asia Tenggara karena ada beberapa negara di Asia Tenggara juga sudah mulai berdampak. Indonesia bisa jadi lebih stabil sehingga ya ini peringatan juga bagi anak-anak Tuhan. Ayo kita ya selalu ditantang untuk ya kalau dulu dibilang 1040 window itu bagaimana dari bangsa yang ada di jendela 1040 itu bisa dijangkau, bisa menjangkau untuk pekabaran Injil, saudara-saudaraku. Gitu ya. Jadi terbalik begitu ya ke kondisinya. Kita lanjut ya di ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 21 itu belum ditanggapi sama bapaknya ya. Anaknya sudah confession, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Saya datang ke sini bukan pulang ke rumah. Saya datang ke sini mau melamar pekerjaan, mau jadi hamba-hamba karena saya tahu Bapak ini Tuhan yang baik terhadap hamba-hambanya. Saya mau lamar pekerjaan nih Bapak. Bapaknya nggak ada tanggapan dengan lamaran pekerjaan anaknya. 22 bilang, wait hamba-hambaku, hamba-hamba, anakku sudah kembali. Begitu ya. Ini anaknya tadi ini sudah tahu diri ya, bukan datang pulang ke rumah. Dia mau lamar pekerjaan nih. Tapi bapaknya bilang, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu?
Ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Anak sulung ini bilang, kepada saya aja belum pernah dikasih anak kambing saja untuk saya pesta sama teman-teman. Anak kambing, ini anak yang nakal seperti ini datang ke rumah, terus yang disembelih itu lembu. Dia enggak bilang, enggak bapaknya kok enggak sembelih kambing saja kan ya. Saya untuk anak kambing saya enggak pernah dikasih. Berarti memang ada satu pesta yang lebih meriah. Bapak ibu saudara-saudari gitu ya. Ayat 1, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya Bapak Ibu saudaraku, bukannya Bapak ini lebih sayang kepada orang jahat yang bertobat, tetapi ya kalau saudara-saudara pernah bikin acara ucapan syukur, mungkin ulang tahun atau ucapan syukur kan ya. Kalau biasanya mungkin yang makanan yang disediakan atau apa itu sedikit lebih mewah, sedikit lebih meriah daripada yang lain. Atau ya, tidak setiap hari kita menyediakan makan minum seperti itu atau ngundang. Tidak setiap hari, hanya pada saat-saat tertentu, pada saat-saat kita mau melakukan pengucapan syukur. Itulah perbedaan sukacitanya. Jadi bukannya bahwa karena tak ada tamu, ada om, ada opung, ada tante kah dari kampung, terus bapak beli potong babi kayak gitu ya, babi, ayam lah gitu, atau bebek sinjai ya gitu. Enggak, kita selama ini enggak pernah pun bapak juga, paling yang dibeli cuma 1 kilo 2 kilo dari pasar. Masa ini karena ada keluarga dari kampung atau dari kota mana datang, terus bapak pesta. Bukan berarti bapaknya itu lebih sayang dengan orang yang datang, enggak, tapi itu acara-acara spesial. Terus bapak enggak bilang bahwa ini kita mau menyambut, enggak, kita sama-sama menyambut orang ini. Bukan hanya ini acara bapak, enggak, kamu juga yang sama-sama dengan aku, kita mau bersuka cita bersama-sama. Jadi bukan berarti bahwa bapak lebih sayang dengan orang ini daripada yang sudah ada bersama-sama dengan. Enggak ya, ini bicara tentang satu bentuk ucapan sukacita, satu bentuk perayaan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kasih Bapak, ya kasih Bapak sama untuk semua anak-anaknya, tetapi ada perayaan-perayaan, ada bentuk sukacita yang menjadi kelihatan lebih heboh daripada yang biasa-biasanya. Biasa-biasanya Bapak sama anaknya yang sulung ini mungkin makan ikan, makan kelakai atau apa gitu ya. Tiba-tiba adiknya yang bungsu ini datang, pada tahu ini penjahat ini ya. Ini anak durhaka sebenarnya ini. Bapaknya belum mati sudah minta warisan gitu kan. Terus dihabisin lagi. Upaya bapaknya yang puluhan tahun itu menabung, dihabisin sekejap. Mending kalau untuk bangun negara lain gitu ya. Ini untuk berfoya-foya. Terus datang, tahu diri, bukan lagi sebagai anak, tapi bapaknya enggak berubah hati. Terus bapak sambut dengan satu ungkapan sukacita yang besar. Itulah bentuk sukacita yang dikatakan, dicatat beberapa kali dalam perikop ini, bahwa ada sukacita yang lebih meriah di antara malaikat-malaikat waktu ada orang sesat diselamatkan. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudariku, gitu ya. Jadi next. Ini ada, ya ini jadi satu anak terhilang dibandingkan satu anak di rumah. Apakah Bapak lebih sayang kepada anak yang terhilang? Enggak, saudaraku. Sama sayangnya Bapak, cuma bentuk penyambutannya ini menggambarkan hati Bapak bahwa Tuhan sungguh menanti-nantikan anak-anaknya yang terhilang itu. Sehingga waktu anaknya yang terhilang itu datang, terus ada sukacita sorak-sorai di sorga. Malaikat-malaikatnya semua heboh di sana. Bawa ini kan kita makan-makan kayak gitu. Karena terjadi sorak-sorai sukacita. Itulah hati Bapak yang selalu menanti-nantikan. Jadi kalau misalnya ditanya, sok-sokan itu Pak Pendeta bicara tentang hati Tuhan. Dari mana tahu hati manusia aja, hatinya sendiri aja belum tentu bisa diselami. Sok-sokan bicara hati Tuhan. Tapi seperti ini mengungkapkan isi hati Bapa. Dia begitu menanti-nantikan orang-orang yang terhilang itu datang kembali kepadanya. Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan.
Oke, next. Jadi ada satu bentuk sukacita yang lebih dari biasanya waktu ada orang yang diselamatkan. Ya, jadi saudara-saudaraku, di antara kita ada yang mungkin mahasiswa baru yang baru datang dari datang dari mana. Terus mungkin siapakah yang baru lahir baru tahun ini? Mungkin mahasiswa sama Kak Nur atau Pak Robert ada dipotongin ayam lah waktu kalian lahir baru. Enggak ya. Biasa-biasa aja tuh kayak gitu kan. Tapi di sorga itu sorak-sorai. Di sorga itu sorak-sorai. Yes, mungkin misalnya Lira. Saya nggak tahu Lira atau siapa lahir barunya sudah di sana kah atau Angelica kan sudah di Sumatera kah atau di sini kah baru lahirnya. Mungkin gereja seolah-olah biasa-biasa aja ya sukacita. Tapi di sorga itu sorak-sorai. Waktu ada satu anak Tuhan, yes, dia kenal Kristus jadinya kan, yes, heboh di sorga itu. Ya, itu yang terjadi ya waktu setiap kita, saya, engkau, mungkin biasa-biasa aja ya waktu saya lahir baru, mungkin pembimbing aja yang ya selamat ya, puji Tuhan gitu. Tapi di sorga bersorak-sorai. Tahu dari mana? Saya nggak tahu saudaraku. Tapi firman Tuhan catat gitu. 3 perumpamaan diceritakan. 1 banding 99 domba. Terus 1 dirham, 9 dirham. Terus 1 anak bungsu yang kurang ajar ini, maaf ya. Gitu. Dibandingkan 1 anak sulung yang baik-baik yang tinggal di rumah. Tapi waktu mereka kembali terjadi sukacita. Ada pesta di sorga. Itulah hati Bapa. Itulah hati Tuhan, itulah yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi pede ya, percaya diri ya Bapak Ibu Saudaraku. Ada pesta yang terjadi di surga waktu saya dan engkau lahir baru, Saudaraku. Ya mohon maaf kalau misalnya begitu saudara-saudariku lahir baru dulu di tempat ini. Terus biasa-biasa aja, ini Bang Roy biasa-biasa aja, pembimbing kayak biasa-biasa aja. Ya mungkin banyak hal yang perlu dipelajari, tetapi ini isi hati Tuhan. Hal yang paling penting untuk saya dan engkau renungkan pada siang hari ini adalah ini, saudaraku. Next slide ini. Adakah sukacita yang sama di rumah Tuhan? Gitu. Apakah di hatiku, di hatimu, di hati gereja Tuhan, waktu ada orang lahir baru, waktu ada orang selamat, terus kita bilang, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atau biasa-biasa aja tuh. Wah, itu biasa-biasa aja. Kalau kita tidak menangkap isi hati Tuhan, terus kita anggap orang yang bertobat, orang yang lahir baru itu biasa-biasa aja. Atau bahkan mungkin dia bilang, itu karena saya loh, itu karena saya loh. Ya, saudaraku. Jadi jangan seperti itu. Tetapi biarlah, mari kita kembalikan sukacita yang seharusnya terjadi di rumah Tuhan, gitu ya. Kalau misalnya kita ya seperti ini dulu ya, orang Korea datang bantu kita untuk bangun rumah. Hitung-hitung mungkin sekitar 350 juta ya mungkin ya. Terus apakah kita bersuka cita, GKKD Pelanggerai Jemaat Tuhan di sini bersuka cita karena yes, bayangkan Tuhan kirim burung gagak dari Korea. Wah, dari Korea loh. Waktu itu opa-opa belum terkenal gitu kan. Waktu itu BTS apa semua belum, kita sudah duluan datang dari Korea sana bantu gitu. Terus sukacita mana yang lebih besar kita rasakan waktu ada orang yang membantu bangun gedung ini, atau waktu kita layani orang terus ada orang-orang yang lahir baru, ada yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Sukacita mana yang dirasakan lebih meriah oleh gereja Tuhan? Jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan di sorga itu, apa sih kekurangannya di sorga? Mau bilang bangunannya direnovasi, enggak ada renovasi di sorga. Tanah pasirnya itu dari emas apa semua. Apa sih kurangnya sukacita? Tapi tiba-tiba terjadi gemuruh di sorga. Kenapa? Ada satu orang sesat diselamatkan. Ya, biarlah sukacita yang seharusnya terjadi di rumah Tuhan itu kembali, itu yang menjadi sukacita. Saya nggak bilang sukacita sejati ya, sukacita sejati kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi ini satu sukacita yang kita tahu ini hati Tuhan. Terjadi kehebohan di surga, di rumah Tuhan juga sukacita inilah yang harus terjadi. Waktu kita persiapkan untuk Natal gitu ya, mungkin kita banyak terjadi semua acara lancar, tamu datang meriah apa semuanya kan gitu kan ya. Mana yang akan mengerjakan sukacita yang lebih nyata bagi gereja Tuhan? Waktu orang-orang yang datang itu ada 1, 2 yang terima Tuhan Yesus Kristus.
dibandingkan dengan yes acara kita sukses, lancar. Ya. Kalau acara sukses lancar mungkin panitia, ketua panitia yang dapat sukacitanya, kehormatannya gitu ya. Tetapi waktu ada 1, 2 orang, 3 yang menerima Tuhan Yesus Kristus, hidupnya dipulihkan, itu sukacita bersama milik kita di dunia ini juga di sorga terjadi yang heboh itu, saudaraku. Ya, oleh karena itu, mari gereja Tuhan tidak melihat perkara-perkara yang di dunia ini, oh ini sukacita, ya saya berhasil kan gitu ya. Kalau di sini bisa dibuat pilihan gitu ya, mana yang akan mendatangkan sukacita bagimu? Kamu kerja dengan gaji atau penghasilan atau posisi atau karir yang begitu memukau, atau dibandingkan kamu kerja di mungkin satu tempat yang sederhana, tapi di situ engkau punya kesempatan untuk memenangkan jiwa. Ayo gereja Tuhan, gitu ya. Kita belajar hari ini hati Tuhan. Ada satu rekan saya dulu, saya mungkin pernah cerita gitu ya. Dia pelayanan di Sumatera gitu ya. Dia diangkat jadi ya apa ya, mungkin bosnya untuk mengkoordinir pembukaan site di lapangan gitu kan ya. Dia dari pusatnya kota itu dia ke daerah, dan di situ dia melayani di sekolah, di SMP atau di mana gitu ya, melayani. Nah, suatu saat si anak buahnya melakukan kesalahan prosedur. Akhirnya dia dapat teguran sebagai atasan. Tegurannya, sanksinya dia tidak boleh lagi mengurusi lahan di tempat itu. Terus dia bilang sama bosnya lagi, bilang, bos, saya punya pelayanan di situ. Saya nggak bisa tinggalkan, saya harus tetap kerja di situ. Nggak bisa, keputusan perusahaan, kamu jangan lagi tangani di situ. Kamu kerja tempat lain. Gajinya, posisinya tidak menjadi lebih turun, lebih rendah, enggak. Tapi dia nggak boleh lagi ke situ. Terus dia ambil keputusan ini, yang tidak favorit, apa istilahnya ya, tidak inilah gitu ya. Bos, saya nggak bisa tinggalkan pelayanan yang saya sudah buka. Saya resign aja, saya bekerja dari kantor ini, saya mau harus tetap ada di pelayanan itu. Jadi nanti cari kerjaan yang baru. Entah mungkin ada yang bilang sombong sekali orang itu, terlalu percaya diri gitu ya. Tetapi ya dialah yang berurusan dengan Tuhan. Waktu saya dengar perkara itu, luar biasa gitu ya. Artinya hatinya masih tidak terpengaruh dengan yang dikatakan glamornya dunia, sukacita dunia, gengsinya dunia atau apa. Dia memang hatinya tetap, saya mau tetap melayani jiwa-jiwa ini. Saudaraku, ada sukacita yang lebih di sorga waktu ada satu jiwa diselamatkan. Biarlah saya dan engkau, kita gereja Tuhan yang menjadi fokus waktu kita bikin acara atau mungkin program gereja atau bagaimana kita menjalani kehidupan ini, saat ada orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak kenal Yesus, kemudian dipulihkan hidupnya. Amin. Satu poin lagi, oleh karena itu mari terus dukung perkara-perkara pekabaran Injil, saudara-saudaraku. Kita bisa ngundang untuk misalnya acara kita sukses, ya undang-undang aja orang sesama orang Kristen. Nanti Natalan di gerejamu, ya saya lagi ya Natal, ganti apa namanya itu, bukan tukar mimbar, tukar jemaat. Nanti kalau saya Natal, jemaat kamu datang ke sini ya. Nanti kalau kamu Natal, jemaat kita yang pindah ke sini, yang datang ke situ. Bukan pertukaran jemaat, bukan pertukaran mimbar, pertukaran jemaat. Saudaraku, kalaupun acara sukses, tapi kita sudah belajar tadi bahwa sukacita itu sukacita yang biasa-biasa saja. Dibandingkan kalau misalnya ada satu orang melalui momen itu, dia hidupnya direstorasi. Ada 1-2 orang yang hidupnya diubahkan, terlebih lagi dia kenal Yesus Kristus. Itu sukacita yang meriah, gemuruh terjadi di sorga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau akhiri pemberitaan firman, kita mau sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur siang hari ini Tuhan yang ingatkan kami gerejamu ya Tuhan tentang sukacita sorak-sorai gemuruh di sorga saat satu jiwa diselamatkan, saat ada anak Tuhan yang sesat dipulihkan, datang kembali kepada Bapa Surgawi. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dunia, cara hidup dunia yang hedonis, yang glamor, yang serba apapun ya Tuhan, kami berdoa supaya sungguh dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang memurnikan,
yang membersihkan hati kami, supaya kami gerejamu juga tidak tercemari dengan perkara-perkara ini ya Tuhan. Bapa, seperti kami dengarkan firman-Mu pada saat ini, yang menceritakan isi hatimu, ada sukacita yang meluap-luap saat ada anak-anak-Mu yang datang kembali kepadamu. Tuhan, jadikanlah ini menjadi tujuan hidup kami, mendatangkan sukacita kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Saat hidup kami Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk membawa anak-anak-Mu ya Tuhan datang kembali kepadamu ya Bapa di surga. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami siapa-siapa, tetapi oleh karena Tuhan Yesuslah yang sudah memilih kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sebenarnya saya paling kalau sudah ketemu ayat anak bungsu dan anak sulung itu, mohon maaf ini cuma itu saja ya. Tapi saya satu perkara yang Tuhan akhirnya teguhkan saat saya duduk tadi. Saya protes gitu kan, kenapa Tuhan lebih bersukacita saat ada lebih memperhatikan satu orang dibandingkan 99 gitu kan ya. Ya mohon maaf saya bilang protes, maksudnya protes. Yo yang ini kan bukan urusan baik dan tidak. Kenapa Tuhan lebih kenapa surga lebih bersukacita? Tadi kan seperti digambarkan ya. Ada tadi di slide yang pertama itu kan Tuhan peluk gitu kan ya. Anak yang hilang tuh Tuhan peluk gitu kan. Langsung saya bilang, Tuhan masa kamu peluk yang hilang aja, terus yang 99 ini kamu apain gitu kan ya. Saya bilang saya seperti ada ya tanda kutip sirik gitu ya, sirik. Kok Tuhan lebih bergembira gitu kan lah. Terus kalau begitu lebih baik yang 99-nya jadi hilang juga dong satu gitu kan ya. Hilang aja deh biar dipeluk juga gitu kan ya. Tapi mohon maaf kalau saya bukan ngituin, cuma tadi saat duduk gitu kan ya. Saya tuh paling gak suka dengan ayat ini karena Tuhan lebih prioritaskan satu orang gitu kan ya dibandingkan 99 yang sudah gitu kan ya. Terus satu ayat yang tadi akhirnya, aduh mana ya tadi saya kok hilang itunya. Di Lukas berapa gitu kan ya tadi ada dibilang bahwa saat anak sulung tadi di mana ya? 15 ada ayat yang ntar dulu tadi meneguhkan juga akhirnya gitu ya. Jadi nggak perlu kita hilang-hilang ya saudara untuk minta perhatian gembala. Sorry. Nah ini ayat yang Tuhan ingatkan ayat ini gitu kan tadi Tuhan dekat kata ayahnya kepadanya ayat 31 15:31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi saudara, tadi saat saya duduk nih, Tuhan sikapkan, anakku, semua itu sudah ada untukmu. Kalau kamu enggak nikmati itu, rugi besar. Jadi kita pun yang sudah ada di dalam Tuhan, anggaplah kita 99 orang itu, kalau kita tidak menikmati semua apa yang Tuhan sediakan, maka kita akan jadi, kenapa sih Tuhan lebih prioritaskan orang yang itu deh, malah kayak malaikat di surga lebih bersukacita saat satu orang berdosa diselamatkan. Enggak, kita pun bisa memeluk Bapa. Saya bilang, kita bisa memeluk Bapa, kapan kita suka. Kapan kita perlu, kita bisa peluk dia. Gimana caranya? Diingatkan lagi, saya ingat tuh apa tuh di Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu
dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Jadi kita yang merasa 99 orang itu, saat kita berada tetap dalam pujian penyembahan, di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan tetap memeluk Bapa. Enggak perlu kita jadi satu orang yang hilang, biar dapat perhatian sehingga surga bersuka cita. Enggak, saudara. Saat kita memuji, saat kita menyembah, maka seluruh surga tersungkur. Tersungkur. Karena apa? Karena ada puji-pujian, kudus, kuduslah. Maka seluruh surga itu senyap. Saat saya luar biasa gitu kan ya. Luar biasa. Jadi itu meneguhkan saya, menghiburkan saya, karena saya sering sirik sama yang satu orang ini, tanda kutip ya. Maksudnya kok Tuhan gak adil, cuma perhatiin satu orang. Kenapa sih cuma satu orang ini di surga bersuka cita luar biasa. Tapi ingat, 99 orang bisa membuat tua-tua di surga tersungkur. Karena apa? Puji-pujian dan doa dari umat-umat Tuhan. Amin. Dan satu lagi, tadi diingatkan, saya nggak ingat apa ada ayatnya apa enggak. Ini lagu Don Moon. I just wanna be where you are, dwelling in your presence. Terus ada dia, feasting on your table. Jadi kita tuh makan sama-sama sama Tuhan. Tenang saudara, jangan saudara ngerasa, buat saya sih, jangan saya ngerasa iri dengan satu orang bumi bersuka cita karena satu orang diselamatkan, orang berdosa. Tapi saya bisa makan satu meja dengan Tuhan. Yes, itu satu hal yang luar biasa. Jadi kita gak perlu, maaf saya selalu menghitung diri saya gak perlu sirik dengan satu orang yang berdosa. Tuhan selamatkan seluruh surga bersuka cita. Tapi saya bisa ketemu dengan Bapa, bisa dipeluk sama Bapa, bisa menikmati karena apa? Salah sendiri kalau kamu gak nikmati. Seperti ayat 31 tadi, 15, saya sendiri kalau kamu gak menikmati kesembuhan, salah sendiri kamu gak menikmati kelimpahan, salah sendiri kamu gak nikmati kecerdasan, salah. Karena apa? Itu ada loh, ada. Kan seperti tadi dibilang, oh yang itu dikasih bunga tambun, masa aku aja gak dikasih kambing? Ya minta dong kambing. Kan kata Bapak, milikmu. Jadi kalau salah sendiri gak mau makan kambingnya Pak ya, kambingnya ada di rumah Bapak gitu kan ya. Jadi luar biasa Bapak gitu kan ya. Kalau kita termasuk orang-orang yang 99 orang itu yang sudah kenal Tuhan sejak lama, gak perlu takut. Saat kita menaikkan pujian, seluruh tua-tua di surga tersungkur. Karena apa? Doa orang-orang kudus. Dan kita makan sehidangan, semeja bersama Bapa. Puji nama Tuhan. Itu saya dari sisi yang lain, mohon maaf. Karena saya selalu protes dengan ayat ini. Saya pribadi selalu protes, Tuhan kenapa kamu lebih prioritaskan satu orang. Sementara ada 99 orang yang setia. Tapi ya disitulah saya bilang, kepunyaanku kepunyaanmu, kepunyaan Bapa kepunyaanmu. Jadi minta saja, pakai saja, minta saja, gunakan saja, itu punyamu. Enggak perlu kamu protes, aku aja enggak dikasih kambing. Salah sendiri, enggak nyembelih kambing kan. Puji nama Tuhan. Enggak tahu kesaksian atau apa, yang pasti buat saya dari sisi yang lain itu yang saya enggak perlu iri dengan orang yang Tuhan boleh di mana surga bersuka cita. Puji nama Tuhan, kita mau memberikan persembahan syukur kita berdoa
Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Bukan hanya sekedar firman yang boleh kami dengar saja, tapi terlebih lagi firman itu boleh ditanam di tanah yang subur di dalam hati kami. Sehingga firman itu boleh tumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang tetap, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan juga beri kesempatan buat kami untuk boleh menabur, untuk boleh memberi Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Bukan karena Tuhan kekurangan uang, bukan karena Tuhan kelebihan, tapi kami mau belajar bahwa melalui harta kami mempersembahkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang mengelola keuangan di rumah Tuhan. Hikmat marifat dari surga itu yang ada. Setiap pengeluaran, pemasukan yang ada ditaruhkan roh takut akan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau berikan persembahan, kita angkat pujian ini, pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, sialalah Yesusku luar biasa. Sialalah Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialalah aku dipakai olehnya, sialalah sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, sialalah Yesusku luar biasa. Sialalah Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialalah aku dipakai olehnya, sialalah sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus. Bukan sembarang pekerja, sialalah, amin. Sialalah Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Sialalah aku dipakai olehnya, sialalah sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Amin. Kita mau dengar pengumuman? Ya, pengumuman hari Kamis
6:30 itu ada komsel profesi. Minggu kemarin onsite ya. Nah, mungkin nanti dari koordinatornya akan mengumumkan apakah onsite atau online. Kemudian pada hari Jumat itu ada persekutuan doa komit, persekutuan doa Jumat, komit, persekutuan doa, ayo bergabung, gitu kan, kita boleh mengalami ayo mari kita ke surga. Kita buat semua tua-tua itu tunduk, tersungkur gitu dengan doa-doa orang-orang kudus. Jadi mohon maaf minggu kemarin, hari Jumat kemarin, saya itu keluar masuk gitu ya, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba terus restart itu saya, laptop saya masuk lagi ke HP. Sudah itu saya kembali lagi ke itu, ya gitu sampai 3 kali, jadi akhirnya saya terganggu urusan teknis gitu kan. Bang Roy kebetulan kurang sehat gitu ya, kecapean karena beberapa hari persiapan untuk acara mereka, jadi saya bilang jadi enggak agak susah, cepet-cepet masuk, kayak cepet-cepet masuk lagi gitu, bolak-balik sampai 3 kali, saya juga nggak tahu kenapa gitu ya, kenapa restart terus restart laptop saya. Terus itu jadi ayo bergabung, kemarin sudah ada 12 akun yang hadir, ayo tambah lagi gitu, ayo tambah lagi orang-orang yang berdoa, kita mau menggerakkan surga, amin. Terus hari Sabtu itu jam 12:30 ada komsel pelajar. Nanti waktu dan tempat mungkin akan diinformasikan oleh WA grupnya, grup pelajar. Kemudian jam 5 itu komsel mahasiswa. Waktu dan tempatnya nanti mungkin akan diinformasikan juga. Apakah onsite dan online pun akan diinformasikan. Kemudian jam 7 malam itu komsel keluarga. Nanti waktu tempatnya akan diinformasikan. Kemudian hari Minggu ada ibadah raya pada jam 9 dan juga ada ibadah sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman tambahan? Ya kalau enggak ada, kita mau siapkan hati kita untuk kita pulang. Saya undang kita semua berdiri, mau pulang kan? Kalau enggak mau pulang, ku ingin tetap di sini. Ya, kita mau angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami ajaib, ajaib,
ajaib, selamanya Engkau mulia, selamanya Engkau dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, kami berdoa, biarlah sungguh sepenuh-penuhnya hati jemaat Tuhan Engkau dapati Tuhan. Semuanya bagimu ya Allah Bapa kami. Tidak ada perkara-perkara lain Tuhan yang menghalang-halangi untuk kami memberikan hormat kami sepenuh-penuhnya, percaya kami sepenuh-penuhnya kepadamu ya Bapa kami. Kami berdoa ya Bapa di surga, kiranya Engkau yang mendapati Tuhan hati jemaatmu Tuhan sepenuhnya bagimu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa siang hari ini jika ada perkara-perkara Tuhan yang masih menghalang-halangi, ada bagian-bagian dari hati, dari hidup kami Tuhan yang belum kami persembahkan total kepadamu. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, mari campur tangan, mari belas kasih Tuhan. Mari firman-Mu melalui oleh Roh Kudus itu yang sungguh melawat menjamah kami Tuhan. Supaya seperti kerinduan-Mu Tuhan, Engkau mau nyiapkan Tuhan gereja-Mu menjadi kesaksian pada hari-hari ini itu menjadi nyata ya Bapa. Juga melalui kehidupan kami Tuhan tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Supaya sungguh apa yang layak Engkau terima dari jemaat-Mu Tuhan, itu Engkau terima ya Bapa sepenuh-penuhnya ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus lunas Tuhan. Sehingga hidup kami bukan lagi milik kami sendiri Tuhan. Sampai hari ini Engkau masih terus tetap memberikan kebebasan bagi kami Tuhan. Tapi bawa kami Tuhan ke dalam kedewasaan sempurna. Sehingga kami katakan hidup kami bukan untuk kami lagi, melainkan Kristus Yesus yang ada di dalam kami. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang berkata, bukan kehendak terjadi, melainkan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa ya Bapa di surga, tidak ada perkara lain, tidak ada ukuran yang lain, tidak ada parameter yang lain selain kami gereja-Mu terus bertumbuh Tuhan, serupa seperti Kristus Yesus. Dan kami sungguh bersyukur, kami percaya bukan oleh karena kemampuan kami, tapi ada Roh Kudus yang akan membimbing kami, yang akan memimpin kami. Ada firman-Mu yang begitu kuat yang akan mengubahkan kami. Dan terlebih lagi ada destiny ilahi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Engkau sudah menyediakan segala-galanya sempurna bagi masa depan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapa, siang hari ini hamba berdoa, mari turunlah hikmat, wahyu, pengenalan akan Allah yang benar itu bagi jemaat Tuhan, bagi setiap kami Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri, tapi sungguh kami mewartakannya, menyiarkannya bagi orang-orang lain, supaya sungguh dunia bersuka cita saat dunia datang menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, demikian juga setiap program kegiatan yang akan dikerjakan bersama-sama dalam rumah-Mu, baik itu program Natal atau apapun, Bapa, kami berdoa supaya sungguh perkara yang hiduplah yang kami kerjakan Tuhan. Bukan sekedar keinginan dan ambisi manusia Tuhan, tapi sungguh mari campur tangan surgawi itu yang terjadi, supaya nyata bahwa kasih Tuhan itu yang terjadi Tuhan melalui gereja-Mu, melalui rumah-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan, nama-Mu yang mulia dan kudus itu dinyatakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa yang Bapa sudah siapkan bagi generasi kami Tuhan, itu kami terima sepenuh-penuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapa Tuhan, bawa kami juga Tuhan, supaya kami sadar kami tidak bekerja sendiri saja, tapi ada tubuh Kristus, kami bersama-sama bergerak dalam satu kesatuan ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bahwa juga ya Bapak GKD Palangkaraya untuk sungguh bersekutu bersama dengan tubuh Kristus di kota ini ya Bapak di surga. Kami boleh bersama-sama melaksanakan kerinduan hati Tuhan, perintah Tuhan bersama-sama ya Bapak di surga, dipanggil menjadi satu, bersekutu Tuhan untuk memberitakan Injil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan ya Bapak, apa yang sedang kami alami, apa yang Tuhan percayakan bagi kami ya Bapa di surga. Tuhan, kami, hati kami senantiasa mau terpaut kepadamu Tuhan. Kami berdoa saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh,
mengalami sakit penyakit Tuhan. Mari jamah mereka ya Tuhan, dan oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib mereka sudah sembuh, kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit, kelemahan tubuh pergi, tinggalkan setiap saudara-saudari kami anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kutuk, tidak ada tipu muslihat iblis yang menjerat kami, semuanya kami musnahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik kami, anak-anak kami yang belajar, baik lagu pelajar, mahasiswa Tuhan, mereka sungguh menerima hikmat yang sempurna yang daripada Tuhan, Tuhan memberikan kecerdasan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan yang tolong mereka ya Bapa di surga untuk mereka belajar dengan giat Tuhan. Kami berdoa jemaat Tuhan yang bekerja baik sebagai karyawan Tuhan maupun wira swasta ya Bapa di surga, juga di pemerintahan. Mari pengurapan dari tempat yang maha tinggi yang turun menjadi penolong kami Tuhan, untuk kami bekerja Tuhan, menyaksikan kehadiran Tuhan di tempat di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga setiap kami yang bekerja, yang ada di dalam rumah tangga kami masing-masing ya Bapa di surga, Tuhan yang urapi dan berkati kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menyatakan kemuliaan bagi Tuhan, mengerjakan bagian kami, fungsi kami Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk pekerjaan-Mu terlaksana ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami sungguh percaya proteksi, perlindungan yang daripada Tuhan itu yang selalu menyertai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya sungguh rancangan damai sejahtera yang dari surga itulah yang terjadi atas bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rancangan surgawi itulah yang terjadi Tuhan atas bangsa negara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati Pak Presiden, Wakil Presiden, semua di legislatif Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Eksekutif kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati di yudikatif Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memulihkan, membersihkan setiap badan-badan instansi-instansi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami gereja-Mu berdoa ya Bapa di surga. Seringkali kami melihat bahwa permasalahan begitu berurat akar, sulit menemukan solusi Bapa, tapi Bapa kami datang kepada Raja segala Raja. Kami merendahkan diri Tuhan Yesus, mari Tuhan yang tolong bangsa kami, pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Sebagaimana Tuhan siapkan untuk dari burung buas dari timur Tuhan akan terbang ke berbagai tempat Tuhan untuk mengabarkan Injil. Kami berdoa pemulihan terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga di masa-masa yang depan, jika Tuhan menempatkan bangsa ini adalah satu posisi yang strategis Tuhan di iklim dunia ya Bapa. Kami berdoa supaya sama seperti Yusuf Tuhan persiapkan Tuhan untuk seluruh dunia dapat diberi makan dalam masa-masa kelaparan. Bapa kami berdoa juga Tuhan berikan hikmat Tuhan atas bangsa Indonesia Tuhan, untuk boleh Engkau pakai Tuhan pada masa-masa yang sulit, di masa-masa yang akan datang. Terlebih gereja-Mu ya Tuhan, kami berdoa supaya sungguh hikmat yang daripada Tuhan kami tangkap Tuhan, untuk kami berjaga-jaga atas bangsa negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua rencana-rencana jahat yang mau dirancangkan, yang mau merusakkan damai sejahtera atas bangsa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak semuanya, kami batalkan, putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya gagal, semua batal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk Kalimantan Tengah. Mari berkati Tuhan Kalimantan Tengah ya Bapa di surga, untuk semua permasalahan, kondisi-kondisi yang sedang dihadapi. Sungguh damai sejahtera yang dari surga itu yang terjadi Tuhan atas Kalimantan Tengah Tuhan. Secara khusus dalam masa-masa ini, jika mulai di beberapa tempat terjadi banjir Tuhan, kami berdoa supaya sungguh semua genangan air tersalur dengan cepat Tuhan. Semua banjir turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa juga secara khusus untuk kondisi gagal ginjal akut yang memakan jiwa anak-anak. Tuhan, kami berdoa beri hikmat Tuhan untuk pemerintah Tuhan, untuk semua badan-badan Tuhan yang bertanggung jawab Tuhan, untuk mereka bekerja dengan setepat-tepatnya Tuhan untuk mengatasi perkara ini. Dan kami gereja Tuhan berdoa bersepakat, kami menghentikan semua roh maut yang mencabut nyawa anak-anak melalui kasus gagal ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka tetap sehat, mereka pulih, mereka tetap hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Kita mau angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ratuku pasyete kina masekira pakira. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa sungguh Engkau Allah Jehovah Jireh, penyedia sempurna bagi kami Tuhan. Bahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima secara sempurna semua berkat-berkat rohani. Engkau tidak berhutang apa-apa ya Bapa, Engkau tidak pernah terlambat. Terlebih saat Tuhan Engkau mengutus kami menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Kami sungguh percaya bahwa Bapa Engkau sendiri yang akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Engkau sendiri akan menyediakan semua fasilitas yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan sukacita, dengan iman, kami mau melangkah, kami mau menerima semua bagian berkat yang Bapa sudah siapkan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir memenuhi lumbung-lumbungmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, pekerjaanmu, studimu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan juga ingatkan kami Tuhan untuk menaburkan benih yang Tuhan sudah siapkan untuk ditaburkan ya Bapa. Tuhan nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini Tuhan. Sebentar kami akan selesai, juga anak-anakmu akan kembali ke rumah masing-masing. Pimpin sertai kami Tuhan di dalam perjalanan kami. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang di rumah shalom. Shalom Bang Roy. Shalom Bu Guru. Ko Adi, Tuhan berkati. Ya, salam. Shalom Ibu Salon. Tina. Halo Mama Chloe, Mama Bapak Chloe. Ya, Shalom Bang. Halo Indu Aas. Tuhan berkati. Kak Icut, Tuhan berkati. Ya, itu Halo ya. Bang, Tuhan berkati. Oke. Oh Romi dan Tina, Tuhan berkati. Ya salam. Halo Romi. Aduh kameranya. Ya, sehat-sehat semua ya. Iya. Izin ya, Zoom-nya kita tutup. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bang, Tuhan berkati semua. Langsung memberkati semuanya, selamat hari Minggu.